Ya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai distribusi binomial. Kita mulai aja untuk distribusi binomial atau nama lainnya distribusi Bernoulli. Ini salah satu distribusi teoritis yang menggunakan variabel random discrete yang bisa dihitung ya. Yang terdiri dari dua kejadian yang berkomplement, seperti sukses, gagal, ya, tidak, baik, cacat, kepala ekor, dan sebagainya. Ciri-cirinya, saya cobanya hanya ada dua peristiwa, tadi yang sudah kita sebut ya, tidak, sukses, gagal, contohnya ya. Yang kedua, probabilitas satu peristiwa adalah tetap baik, yang tetap tidak berubah untuk setiap percobaannya. Di mau diulang berapa kali pun, probabilitasnya sama ya. Peristiwanya bersifat independen, artinya peristiwa satu tidak mempengaruhi yang lainnya. Jadi kalau melempar satu, lempar lagi kedua, itu kan masing-masing sendiri-sendiri ya. Probabilitasnya kan tetap ya, misalnya melempar uang ya, uang. Yang nggak angka ya gambar, kan masing-masing probabilitasnya sama, berapa kali pun ya probabilitasnya begitu. Nah, setiap pengulangannya kan independen ya, tidak mempengaruhi. Kemudian jumlah atau banyak percobaannya tertentu ya, jadi harus ada berapa kali pengulangan gitu, nggak boleh tak terhingga, itu nggak bisa ya. Kemudian percobaan dilakukan dalam n kali ulangan tertentu tadi ya, kemungkinannya hanya dua, probabilitas sukses selalu tetap, relasinya P gitu ya. Kemudian tiap ulangannya saling bebas. Nah, jadi ini poin pentingnya, hanya ada dua kejadian ya atau tidak gitu ya, diulang n kali, P-nya selalu tetap setiap ulangan ya, dan saling bebas. Bebas ini artinya nanti terkait dengan prinsip penjumlahan ya. Rumusnya untuk rumus distribusi binomial ini untuk peristiwa probabilitas X-nya terjadi, X sama dengan X tertentu. Ini dihitung dengan rumus ini. Ini langsung kita pakai rumusnya aja ya. Kita nggak cerita dari mana rumusnya. Langsung kita pakai kombinasi dari Nx, P pangkat X, Y pangkat N min X. Ini N-nya banyaknya percobaan, jumlahnya ada berapa, X-nya yang sukses atau yang diminta, X-nya berapa. P-nya ini probabilitas sukses suatu percobaan. Jadi P-nya ini yang di soal itu P-nya berapa, pangkatnya X, Q-nya ini 1 min P. Kombinasi rumusnya masih sama yang kemarin ya, rumus kombinasinya. Lanjut, untuk yang kumulatif, ini ada sigma. Ada sigma itu berarti dijumlahkan. Jadi misalnya probabilitas X paling banyak N gitu ya. Nah, berarti dari 0 di plus yang 1 plus 2 sampai N. Ini namanya yang binomial, probabilitas binomial kumulatif. Contoh satu, dadu dilempar 4 kali, berarti N-nya 4 ini ya. Tentukan probabilitas yang A mata dadu 5 muncul 1 kali. Dan ini berarti X-nya 1. Munculnya 5 itu probabilitasnya P-nya. Berarti karena masing-masing dadu itu kan P-nya sama ya, 1/6 ya. Mau muncul 5, muncul berapa tetap sama, sama-sama 1/6 ya. Karena jumlah sisinya ada 6, 1 sampai 6. Jadi masing-masing P-nya 1/6. Jadi P-nya 1/6, Q-nya 1 min 1/6, tadi 5/6. N-nya 4 tadi dari soal, X-nya dari soal ini diminta 1 kali. Ini tinggal kita masukkan ke rumusnya. P untuk S sama dengan 1, kombinasi dari NX, N-nya 4, X-nya 1, P pangkat X-nya 1, Q-nya pangkat N min X, 4 min 1 pangkat 3 ya. Jadi kombinasi 4, 1, ini kalau masuk ke rumus kombinasi ini, 4 faktorial, 1 faktorial, 4 min 1. Jadi 4 faktorial dibagi 3 faktorial ya, 3 faktorial. Oh, 1 itu kan tetap 1 ya. Jadi 3 faktorial, yang atas 4 faktorial, kan masih bisa dibagi habis, yang 3 faktorial, 3 faktorial, yang atas masih 4 ya. Jadi ketemunya 4 ya. Jadi kombinasinya ketemunya 4, P-nya tadi 1/6 pangkat 1, Q-nya 5/6 pangkat 3. Tinggal dipangkat, dikalikan, hasilnya 0,5, 0,386. Yang B, mata dadu genap muncul 2 kali. Yang genap, nah, jadi yang genap ini probabilitasnya genap. Genap itu 2, 4, atau 6 ya. Jadi ada 3 ya. Jadi 3 per seluruhnya 6, 3/6. P-nya 3/6 atau 1/2. Q-nya 1 min P, 1 min setengah ya. N-nya masih sama yang soal tadi. X-nya yang diminta di soal tadi, mata dadu genap muncul 2 kali. X-nya berarti minta 2 ya. Nah, tinggal dihitung P-nya untuk X sama dengan 2. C dari NX, N-nya 4, X-nya 2, P-nya pangkat X, X-nya 2, Q-nya pangkat N min X, min 2, 2.
Kombinasi 4, 2. Ini rumus yang kombinasi tadi ya. Jadi 4 ini 2. 4 min 2 juga 2 ya. Jadi 2 faktorial itu kan 1 kali 2, 2 ya. 2 faktorialnya juga 2. 2 kali 2 kan 4 ya. Di atas 4 faktorial 1, 2, 3, 4 dibagi 2 kali 2. Nah, jadi kan dibagi 4 ya. Masih tinggal 1 kali 2 kali 3. Jadi ketemunya 6 ya kombinasinya. Ini kombinasinya 6. P-nya setengah. Pangkat 2, Q-nya juga setengah pangkat 2. Tinggal dipangkat, dikalikan, hasilnya 0,375. Lanjut, muncul mata dadu 2 atau 6 sebanyak 4 kali. Ini X-nya 4, N-nya masih sama 4 tadi. P-nya probabilitas muncul mata dadu 2 atau 6. 2 itu probabilitasnya 1/6. 6 juga 1/6 ya. Jadi probabilitas 6 dadu 2 atau 6. Jadi 1/6 plus 1/6 atau 2/6. Atau 1/3 juga boleh ya. Kalau P-nya 2/6 berarti Q-nya 1 min 1/3-nya. Berarti 2/3 ya. Tinggal masuk ke rumusnya. Jadi X yang diminta ini 4, P sama dengan 4 sama dengan kombinasi dari NX, N-nya 4, X-nya 4, P-nya pangkat X, X-nya 4, Q pangkat N min X, 4 min 4, 0. Pangkat 0 itu 1, bukan 0 ya. Jadi P-nya 2/6 atau 1/3 pangkat 4, Q-nya 2/3 pangkat 0, C-nya kombinasi 4, 4 itu 1. Karena faktorialnya 4 faktorial dibagi 4 faktorial kan 1 ya. Jadi masih 1 kali 2/6 pangkat 4, ini juga 1, hasilnya 0,0123. Jadi konsepnya tinggal dicari P-nya berapa. Q tinggal ngikuti ya 1 min P. N-nya di soal berapa. X-nya yang diminta di soal berapa. Udah tinggal masuk ke rumus, selesai. Contoh yang kedua. Sebanyak 5 mahasiswa mengikuti ujian sarjana. Diperkirakan probabilitas lulusnya 0,7. Ini sudah diketahui P-nya 0,7. N-nya 5. Hitung paling banyak 2 orang lulus, probabilitasnya berapa. Paling banyak 2. Nah, berarti probabilitas yang diminta P-nya untuk X-nya 0, 1, 2. Ini yang kumulatif ya. P-nya 0, dihitung sendiri. Jadi probabilitas dari X kurang dari sama dengan 2, P-nya 0 plus P-nya X-nya 1 plus P-X-nya 2. Ini masing-masing dimasukkan ke rumus yang tadi kombinasinya ya. Kombinasi N-nya 5, kombinasi 5, 0 itu 1. 5, 0, 5, 5 itu 1 ya kombinasinya. Ini P-nya 0,7, pangkatnya X-nya 0. Q-nya 1 min 0,7 ya. 1 min P, 0,3. 0,3 pangkatnya N min X. 5 min 0, 5 ya. Plus yang X-nya 1. Kombinasinya 5, 1 itu ketemunya 5. Ini P-nya 0,7 pangkatnya X, X-nya 1. Q-nya 0,3 pangkatnya N min X, 5 min 1 pangkat 4. Plus, ini kombinasinya 5, 2, ketemunya 10. Kemudian ini P-nya pangkatnya X, pangkatnya 2. Ini Q-nya pangkatnya N min X, 5 min 2, 3 ya, pangkatnya 3. Dipangkat dikali di plus, ya ketemunya 0,16. Yang B, yang akan lulus antara 2 sampai 3. Berarti probabilitas 2 sama 3 ya. Jadi yang diminta probabilitas X sama dengan 2 plus probabilitas X sama dengan 3. Cara yang sama ini tadi, ya untuk X-nya diganti 2 sama 3. Yang 2 tadi sudah dihitung ini ya, yang terakhir ini. Nah, tinggal yang 3 masuk rumusnya kombinasinya 5, 3 itu 10. P-nya 0,7 pangkatnya X-nya 3, 0,3 Q-nya ya, pangkatnya N min X, 5 min 3, pangkatnya 2. Ya, tinggal dipangkat, dikali, di plus, hasilnya 0,44. Yang C, paling sedikit 4 di antaranya lulus. Paling sedikit 4. Nah, jadi 4 sama 5 ya. Paling sedikitnya 4. Jadi P untuk X sama dengan 4 plus X sama dengan 5. Jadi sekarang kombinasinya 5, 4 ya. X-nya 4. 5, 4 kombinasinya 5. Ini P-nya pangkat X, X-nya 4 ya. 0,7 pangkat 4. Q-nya 0,3 pangkatnya N min X. 5 min 4 pangkat 1. Kemudian P-nya untuk X-nya 5. Kombinasi 5, 5 itu 1. P-nya 0,7 pangkatnya X 5 ya. Q-nya 0,3 pangkatnya N min X 5 min 5, 0. Pangkat 0 itu 1, bukan 0 ya. Ya, tinggal dipangkatkan, dikalikan, di plus, ketemunya 0,53. Ini contoh yang kumulatif. Jadi yang diminta ada plusnya seperti ini ya. Tergantung soalnya. Kalau soalnya minta kumulatif ya ditambah seperti ini. Kalau nggak ada kumulatifnya sama kayak tadi nih. Nah, tinggal dihitung masing-masing hasilnya P-nya berapa. Kemudian kalau dihitung dengan tabel, jadi kalau kalian ujian nggak boleh bawa kalkulator misalnya ya, pakai tabelnya, ada tabel di binomial. Kalau ini juga tabelnya kumulatif binomial probabilities. Ya, berarti ini tabel kumulatif. Ini beberapa nilai P-nya, ini beberapa untuk C-nya kumulatifnya, ini N-nya.
Jadi misalnya ini probabilitas bahwa seorang pasien menderita penyakit jantung akan sembuh P-nya 0,4. Jika 10 orang diketahui terserang penyakit jantung, berapa probabilitas 3 orang yang sembuh? Di X-nya 3 ya, X-nya 3, N-nya 10 ini, P-nya 0,4, ini 0,4, P-nya berarti Q-nya 1 min 0,4. Jadi 0,6 ya. Yang diminta X-nya 3, berarti P sama pada saat X sama dengan 3, kombinasi dari 10, 3, N-nya 10, X-nya 3 ya. P pangkat X, X-nya 3, Q-nya pangkat N min X 10 min 3. Ya, tinggal dimasukkan kombinasinya 10, 3 ini ya, masuk ke rumus kombinasi. P-nya 0,4 pangkat 3, Q-nya 0,6 pangkat 7. Ya, tinggal dipangkat, dikalikan, hasilnya ini ya, 0,21499. Kalau pakai tabel, kita cek yang tadi yang diminta P-nya kan 0,4. Ya, jadi yang P-nya 0,4 ini, di N-nya 10, ini cari yang N-nya 10. Kemudian, kalau yang diminta hanya probabilitas X sama dengan 3, nah berarti kalau tabelnya kumulatif, ini kumulatif ya, yang X-nya sama dengan 3, kalau yang di sini nih kumulatif dari 0 sampai 3. Makanya kalau yang hanya 3 saja, berarti dari ini dikurangi yang kumulatif sebelumnya. Jadi 0,382 dikurangi 0,167. Hasilnya 0,215. Ini ya, 215 kalau dibulatkan ini. Sama. Jadi kalau pakai tabel yang kumulatif, yang diminta nggak kumulatif ya dikurangi sama yang sebelumnya. Kalau kumulatif ini sudah langsung ya. Seperti tadi yang kayak ini tadi kumulatif ya, kurang dari ya. Berarti ini tambah ini ya. Kalau ini berarti yang di 5 sama 4 saja, yang 1 sampai 1, 2, 3 enggak, yang nggak dipakai ya. Jadi dikurangi sama yang kumulatif sebelumnya. Kalau yang tabelnya kumulatif. Kalau tabelnya judulnya nggak kumulatif ya tinggal dilihat P-nya berapa, N-nya berapa gitu ya. Masing-masing X-nya berapa. Lanjut. Yang B tadi, paling banyak 3 orang sembuh. Paling banyak 3. Nah, berarti yang kurang dari sama dengan 3 ya. 0, 1, 2, 3. Nah, kalau di sini, kalau menghitung ini kan kalau satu-satu kelamaan ya. Kalau pakai tabel, ini tinggal pakai kumulatifnya. Yang 3 ini 0,382. Jadi kumulatif dari 0, 1, 2, 3, hasilnya ini. Kalau yang diminta peluang dari X lebih dari sama dengan 3, berarti kan yang lebih dari sama dengan 3, ini ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya semuanya. Ini bisa dihitung dari 1 min yang sebelumnya. Nah, jadi sebelumnya ini, sebelum 3 kan ini 0,167 ya. Jadi kalau seluruhnya ini sebenarnya 1. Dikurangi kumulatif yang sebelumnya 3, maka hasilnya yang lebih dari sama dengan 3. Ini kalau pakai tabel ya. Ini menghitung kombinasinya. Kombinasinya kalau X-nya 0 sampai N ini ya. Nah, ini menghitungnya dari ini jumlahnya kombinasi juga. Jumlah ini jumlah probabilitasnya ya. Jumlah probabilitasnya 1. Jadi seluruh peluang itu kalau dikumulatifkan nilainya 1. Jadi 1 ini disebar-sebar ke masing-masing X-nya gitu ya. Berikutnya untuk menghitung min dari distribusi binomial, ini dihitung dengan rumus N kali P, kalau varian N P kali Q. Jadi N-nya banyak percobaan, P-nya peluangnya yang sukses tadi berapa, Q-nya itu 1 min P ya. Untuk yang standar deviasinya, akarnya dari NPQ. Contoh yang 3 tadi, kalau dihitung rata-rata atau min-nya, N kali P, N-nya tadi 10 ya, P-nya N-nya 10, P-nya 0,4. Nah, jadi 4 ya, N kali P-nya. Jadi rata-ratanya 4. Kemudian kalau variansi NPQ, N-nya 10, P-nya 0,4 tadi ya, Q-nya 1 min P ya. Oh, ini 1 min P harusnya ya. Jadi Q itu 1 min P, bukan 1 min Q. 1 min P ini ya. 0,6, tadi kan sudah ditulis 0,6 ya. Jadi ini tinggal dikalikan 2,4. Standar deviasinya berapa? Tinggal di akar. Akar 2,4, 1,55. Jadi modal soalnya mencari probabilitasnya berapa, kemudian mencari probabilitas kumulatif, menghitung rata-rata, varian, standar deviasi. Gitu ya. Ini tinggal latihan soal. Ini konsepnya sama ya.
Nah, diketahui 2 dari 5 laki-laki. Ya, berarti probabilitasnya P-nya 2 per 5 gitu ya. Ada 5 orang. Nah, berarti N-nya 5 ya. Yang diminta tidak satu pun. Berarti peluang X sama dengan 0 ya. Tidak ada satu pun ya. X sama dengan 0 dihitung. X-nya 0 ya. X-nya 0, N-nya ada 5, P-nya 2 per 5, Q-nya berarti 3 per 5. Ya, tinggal dimasukkan ke rumusnya. Paling sedikitnya 3, berarti 3 atau lebih kan? 3, 4, 5 gitu ya. Dihitung untuk masing-masing 3, 4, 5. Hanya 2, berarti X-nya 2. Jadi konsepnya sama, apapun ceritanya, berapapun angkanya ya, sama konsepnya. Ini juga sama ya. 4 dari 7 wanita, ini berarti probabilitasnya 4 per 7. Dari sekian wanita, ini N-nya ya, ini X-nya diminta berapa? Seperti juga sama ya. 15%, berarti ini probabilitasnya P-nya ya. Ada 4 barang, ini berarti N-nya 4. Semuanya rusak, berarti X-nya 4 gitu ya. Semuanya rusak ya. Ini paling banyak 2 yang rusak. Ini X-nya 0, 1, 2, 3 ya, dijumlahkan ya. Paling sedikitnya 3, berarti 3 sama 4 ya. 3 plus yang 4 gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, terima kasih.